kita akan belajar sama-sama di kebaktian di akhir minggu terakhir tahun 2024 ini, saudara. Saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama tentang Ebenezer. Sebenarnya Ebenezer ini dulu sekali saya pernah khotbahkan, sudah lama sekali. Tapi saya memperbarui khotbah ini dan merenungkannya kembali, bahwa Ebenezer itu apa sih makna daripada Ebenezer. Dan ketika 2 minggu yang lalu saya merenungkan ini, I'm so blessed, dan saya sangat dikuatkan dengan ayat ini. Dan saya berdoa supaya Anda pun pagi hari ini dikuatkan, sehingga mungkin Anda mengalami side yang berbeda, Anda side yang mengalami penurunan. Ingat, ada Ebenezer buat saudara. Mungkin saudara lagi mengalami kemenangan, Anda sedang diberkati, dibawa ke angkatan, diangkat Tuhan sangat tinggi. Tetap ingat Ebenezer, saudara. Jadi Ebenezer ini bisa berbicara tentang dua sisi. Satu sisi kemenangan dan satu juga sisi kekalahan, saudara. Nah, itu sebabnya pagi hari ini yuk kita belajar sama-sama Ebenezer. Katakan sama-sama Ebenezer. Ebenezer ini saya percaya merupakan khotbah terakhir sebagai sebuah conclusion saya tentang fulfill. Bagaimana Allah tidak pernah tidak menggenapi janjinya. Allah tidak pernah lalai untuk menggenapi perjanjiannya. Nah, Ebenezer ini adalah sebuah kejadian yang sangat mengerikan, kejadian yang sangat dramatis, kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi atas bangsa Israel. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama. Yang pertama saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama what is definition. Apa sih definisi daripada Ebenezer, saudara? Ebenezer itu artinya sampai di sini Tuhan menolong kita, saudara. Saya berdoa supaya akhir tahun ini Anda bisa merenung dan Anda berkata dengan iman, dengan kuat, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong hidupku. Nanti kita akan belajar sama-sama. Ebenezer artinya juga batu penolong. Kata Eben itu batu, Anda bisa baca di dalam Kejadian 28 ayat 11, 29 ayat 2, Keluaran 21 ayat 18, Imamat 20 ayat 2. Anda cukup capture nanti baca di rumah. Saya gak punya waktu untuk menjelaskan satu demi satu ayat ini, tapi ini adalah ayat-ayatnya. Sedangkan kata Ezer itu penolong, saudara. Itu bisa Anda baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 ayat 20, Keluaran 18 ayat 4, dan juga Ulangan 33 ayat yang ke-7, saudara. Nah, ini berbicara tentang dua hal. Yang pertama merujuk pada suatu tempat. Katakan suatu tempat. Tempat apa? Tempat di mana orang Israel 2 kali dikalahkan oleh orang Filistin. Anda bisa baca dalam 1 Samuel pasal 4, 1 Samuel pasal 5. Jadi hari ini saya membahas tentang Samuel pasal 4, 1 Samuel pasal 5, 1 Samuel pasal 6, 1 Samuel pasal 7. Of course gak sebanyak itu, tapi saya ringkas saja dari 4 pasal ini, saudara. Nah, yang kedua, Ebenezer bukan cuma bicara tentang tempat itu, tetapi Ebenezer itu adalah merujuk kepada nama tugu yang diberikan kepada sebuah batu yang didirikan oleh Nabi Samuel waktu itu untuk memperingati kemenangan bangsa Israel atas orang Filistin. Jadi ini menarik, saudara. 1 Samuel 7 ayat 12. Kalau Anda menarik adalah apa, saudara? Di tempat yang sama mereka kalah 2 kali. Dan kalahnya ini memalukan sekali. Bahkan saking parahnya, saudara, dengar baik-baik, tabut Arad direbut, diambil oleh orang Filistin. Saudara dengar baik-baik, tabut itu adalah benda yang sangat sakral bagi orang Israel. Karena tabut perjanjian itu adalah lambang di mana kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Dan tabut ini, saudara dengar baik-baik, nggak boleh sampai hilang, saudara. Kalau ini hilang, itu namanya ikabot, dan itu mengerikan sekali. Dan ini nggak boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Dan ternyata, saudara, mereka mengalami kekalahan. Lalu sampai tabut dirampas oleh bangsa Filistin. Dan hari itu mereka mengalami kekalahan yang sangat mengalukan, kekalahan yang sangat besar dan memalukan sekali. Saudara, kenapa saya tertarik untuk menyampaikan khotbah ini di akhir daripada kebaktian di tahun ini? Karena saya tahu dalam kehidupan kita juga mungkin tahun 2024 ini mengalami kekalahan. Bahkan kekalahan iman, kekalahan semuanya yang sangat memalukan. Bahkan sampai kehilangan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Sampai-sampai tabut Tuhan dalam artian the presence of God, hadirat Allah, undur dari kehidupan kita. Kekalahan yang sangat memalukan. Lalu mungkin Anda mulai putus asa.
Lalu mungkin Anda mulai berpikir, udahlah 2024 ini pahit, 2024 ini mengerikan buat saya, 2024 ini kelam sekali. Saya kasih tahu masih ada harapan. Karena ada Ebenezer, saudara. Sampai di sini Tuhan akan menolong kehidupan kita. Dan ingat saudara, ini yang menarik dari Ebenezer. Tempat yang sama di mana mereka kalah 2 kali. Tempat yang sama di mana mereka kalah 2 kali dan sangat memalukan. Dengar baik-baik, Tuhan bisa ubah tempat yang sama menjadi kemenangan yang luar biasa. Mungkin Anda jatuh di sebuah sisi, mungkin Anda jatuh dalam maaf nih ya. Maaf, beribu-ribu maaf. Mungkin perzinahan, mungkin keuangan, mungkin masalah yang lain. Tapi percayalah saudara, masih ada Ebenezer di tempat di mana justru menjadi titik kelemahan Anda, kekalahan Anda. Tuhan bisa membalikannya menjadi tempat yang akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Saya berdoa sebelum kita menutup tahun ini, biar kita berkata, sampai di sini Tuhan menolong hidupku. Sehingga nanti 31 malam kita datang kebaktian, kita bisa berkata, aku ini sudah mengalami kemenangan. Mungkin aku kalah di 2000, Januari aku KO, Februari aku KO, Maret aku KO. Tapi minimal, saudara, minimal dengan baik-baik. Minggu terakhir di Desember kita menang, saudara, amin saudara. Hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan benar-benar firman ini. Dan benar-benar mengambil sebuah keputusan yang tepat hari ini. Sebelum kita mengakhiri tahun 2024. Dan setelah itu kita akan masuk 2025 dengan berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kehidupanku. Yang percaya katakan amin saudara. Ini menarik buat dibahas. Karena saudara, menurut saya ini unik. Tempat yang sama di mana mereka kalah 2 kali. Dan kalahnya ini kekalahan bukan yang kecil, tapi kekalahan yang sangat besar. Bahkan sampai tabut Tuhan diambil dari kehidupan mereka. Saya tahu beberapa dari Anda mungkin 2024 merupakan tahun yang berat sekali buat Anda. Sampai-sampai kehadiran Allah diangkat dari kehidupan Anda. Sehingga Anda mengalami yang namanya kemerosotan, kehancuran. Menuju terus turun. Padahal janji Tuhan, kita akan terus naik. Tapi kita kok malah turun. Dan saya mau beritahu Anda, masih ada Ebenezer dalam kehidupan saudara. 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita, saudara. Saya ceritain sedikit historical tentang batu supaya Anda punya biblical foundation about the stone, saudara. Nah, saudara, penggunaan batu sebagai peringatan atas peristiwa penting bagi umat Allah di sepanjang sejarah itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting, saudara. Anda bisa baca kalau Kejadian 35 ayat 14 di mana Yakub mendirikan sebuah tugu di Betel, saudara, dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini adalah pintu gerbang sorga. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia dapat mimpi, malaikat naik turun, dia mengalami ketemu hadirat Allah yang luar biasa. And then after that dia mendirikan sebuah tugu peringatan batu, saudara, dan di Betel itu. Dan dia berkata, ini adalah pintu gerbang sorga. Kejadian pasal 35 ayat 14. Lalu Joshua juga mendirikan 12 batu yang diambil dari dasar sungai Yordan. Joshua pasal yang keempat, ketika Tuhan membawa mereka menyeberangi sungai Yordan. Selesai mereka menyeberangi sungai Yordan, Tuhan memerintahkan kepada Joshua mengambil 12 batu sebagai representatif daripada 12 suku Israel dan mendirikan sebuah tugu peringatan. Dan berkata supaya tugu ini menjadi sebuah peringatan bagaimana Tuhan membawa mereka nyebrang ke sungai Yordan, saudara. Lalu kan Anda pelajari lagi suku Gad, suku Ruben, dan bahkan setengah dari suku Manasye selalu mendirikan mesbah besar di tepi sungai Yordan di tempat penyeberangan. Joshua pasal 22 ayat yang ke-10, saudara. Nah, apa tujuannya? What is the purpose? Kenapa Tuhan menyuruh mereka mendirikan batu-batu peringatan? Tujuannya satu, untuk mengingat karya Tuhan yang kuat yang menopang mereka dan menolong mereka. Yang kedua, mengingat mereka
akan eksistensi Allah di dalam sejarah. Dan yang ketiga, mempertahankan iman mereka kepada Allah. Bukan cuma mempertahankan iman mereka, tapi mewarisi iman kepada next generation. Supaya ketika mereka lewat situ, mereka bisa cerita. Kamu tahu nggak kenapa ini ada tugu ini? Ini adalah bagaimana bangsa Israel dibawa menyeberang sungai Yordan. Kamu tahu nggak kenapa ada tugu ini? Karena ini adalah tempat orang ke nenek moyang kita, Israel atau Yakub sebelumnya ketemu Tuhan. Kamu tahu nggak kenapa ada tugu ini? Kenapa tahu nggak ada batu ini? Semuanya adalah reminder buat kita, sebuah peringatan. Kalau Anda perhatikan dalam pertempuran melawan orang Filistin, Tuhan menolong bangsa Israel dengan mengacaukan semuanya dan memberikan kepada kemenangan yang luar biasa. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Samuel membangun sebuah tugu sebagai tanda kemenangan dan memberikan nama Ebenezer, yaitu sampai di sini Tuhan menolong kehidupanku. Yang kedua, saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Menurut Anda, Ebenezer itu win atau lose? Karena kalau Anda perhatikan, saudara, Ebenezer itu sebuah tempat menceritakan bagaimana mereka itu mengalami kekalahan. Jadi Ebenezer, kalau kita mau open minded, kita mau jujur ya, berbicara tentang tempat kekalahan, saudara. Mungkin kita berkata Ebenezer itu win atau lose. Mana yang benar? Saya mau katakan Ebenezer adalah tempat kekalahan. Kalau Anda baca 1 Samuel 4 ayat 21, dikatakan the glory has departed from Israel. Kemuliaan Allah itu ya, tiba-tiba sudah undur dari kehidupan Israel. Ebenezer itu adalah sebuah tempat, nama tempat. Lalu tiba-tiba saudara dengar baik-baik, mereka melawan Filistin. Dan mereka mengalami kekalahan yang luar biasa. Secara 2 kali. Dan kekalahan yang terakhir ini adalah kekalahan yang paling memalukan. Sampai-sampai tabut yang menjadi barang yang paling berharga. Karena setiap mereka berperang, kalau mereka bawa tabut, mereka selalu menang. Setiap kali Anda baca di sejarah bangsa Israel, Tuhan selalu menyuruh tabut itu di depan, lalu mereka menyembah Allah, para imam di depan, dan mereka menang. Dan selalu memberi kemenangan di mana ada tabut. Bahkan musuh-musuhnya begitu melihat tabut Allah, mereka bilang Allah Israel berperang bagi mereka. Tetapi hari itu saudara, kejadian yang terbalik saudara. Mereka bawa tabut, mereka berperang, tapi mereka mengalami kekalahan yang luar biasa. Bahkan saudara, barang yang sangat sakral ini diambil, dicuri oleh bangsa Filistin saudara. Dan kalau Anda baca 1 Samuel 4 ayat 21, itu adalah masa yang paling kelam dalam kehidupan bangsa Israel dalam peperangan. Kenapa? Because the glory has departed from Israel. Kemuliaan Allah itu undur. 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 3. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kala orang Israel dan orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh. Dan kalau Anda pelajari di sini, Ebenezer pertama adalah nama tempat peperangan antar bangsa Israel melawan orang Filistin. Dan orang Israel mengalami kekalahan yang besar saudara. Bahkan dipermalukan di hadapan bangsa lain. Kenapa? Karena bangsa lain itu takut ketika mereka berperang dengan membawa tabut perjanjian. Karena itu adalah lambang kehadiran Allah. Dan itu dirampas oleh orang Filistin. Seolah-olah Allahnya mereka dicuri oleh bangsa lain. Seolah-olah Allahnya tidak lagi bisa memberi kemenangan kepada bangsanya. Bahkan Allahnya mati sampai dicuri sama bangsa lain. Dan itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Ditambah lagi 2 orang pemimpin rohani daripada bangsa Israel mati terbunuh. Bahkan saudara, semuanya
yaitu yang pertama Hofni dan Pinehas, yaitu imam di zaman itu mati. Bahkan Imam Eli, imam besarnya juga mati saat itu. Jadi ini adalah kekalahan yang paling mengerikan. Imamnya mati, bahkan imam besarnya juga mati, dan tabut Allah dicuri oleh bangsa Israel, bangsa lain, bangsa Filistin. Dan hari itu, dengar baik-baik, itu adalah tempat yang mengerikan buat mereka. Ebenezer merupakan momok buat mereka, karena di tempat itu imam yang mereka puja, imam yang mereka hormati, yang bisa menjadi perantara antara Tuhan dengan mereka. Yang kalau mereka lagi sakit, mereka datang ke imam untuk didoakan. Yang kalau mereka melakukan dosa, mereka datang untuk buat pentahiran. Hari itu mati terbunuh semuanya. Imam Hofni, Pinehas mati, Imam Eli mati, tabut Allah dicuri oleh bangsa Filistin, dan mereka mengalami kekalahan besar. Dan ini adalah momok mengerikan buat mereka. Jadi Ebenezer bukan tempat yang baik buat mereka. Ebenezer itu adalah tempat yang mengerikan buat mereka. Ebenezer, dengar baik-baik, adalah sebuah momok bagi mereka. Jadi kalau Anda bertanya sama saya, Ebenezer itu win atau lose? Saya katakan lose, saudara. Ebenezer adalah tempat kekalahan, dan itu adalah tempat mengerikan. The question, pertanyaannya, why? Mengapa di tempat dinamakan sampai di sini Tuhan menolong kita, tapi justru bangsa Israel mengalami kekalahan? Mengapa waktu itu tidak ada pertolongan dari Tuhan? Dan ini pun terjadi saat-saat ini kalau kita mau ngomong jujur, saudara. Banyak sekali gereja Ikabod, banyak sekali kehidupan keluarga-keluarga Kristen Ikabod. The glory of God has departed from our heart, from our family. Ada begitu banyak kejadian yang kalau kita mau jujur, kita nggak lagi ngalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kalau kita mau jujur, kita nggak lagi ngalami keintiman dengan Tuhan di tahun ini. Kalau kita mau jujur, kita sudah kehilangan kemuliaan Allah maybe tahun 2024 ini. 2024 ini mungkin Anda berkata, kenapa ya? Aku ini melayani loh. Aku ada di atas mimbar. Aku melayani Tuhan. Aku nari mungkin. Aku melayani sebagai apapun. Tapi kenapa kok kehidupanku menurun. Bahkan aku gak lagi ngalami kemuliaan Tuhan seperti dulu. Bahkan aku gak ngalami lagi kehadiran Allah seperti dulu. Dan ini harus menjadi sebuah reflection dalam hidup kita. Saya mau mengajak Anda untuk berpikir sejenak sebelum kita mengakhiri menutup tahun ini. Apakah kita masih mengalami kemuliaan Allah dalam hidup kita? Atau kita sudah ikabot kehilangan kemuliaan Allah? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ini jawaban kenapa Tuhan gak menolong aku. Kenapa tidak ada pertolongan Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah kejahatanmu, saudara. Yang membuat dia menyembunyikan diri daripadamu sehingga ia tidak mendengar, ialah dosamu. Jadi sebenarnya kalau saya garis bawahi dua kata ini, saudara. Yang pertama kejahatanmu, dan yang kedua dosamu. Kalau sampai Anda berkata, kenapa ya gak ada pertolongan Tuhan 2024? Kenapa ya gak ada kemenangan di tahun ini? Maaf saudara, tangan Tuhan gak kurang panjang sebenarnya untuk nolong kita. Telinganya gak kurang lebar untuk mendengarkan setiap seruan dan doa kita. Tapi yang menjadi permasalahan, ada sebuah pemisah antara Tuhan dengan kita, yaitu pertama kejahatanmu. Saya sering ngomong sama orang, jangan berbuat jahat, jangan suka jahati orang. Kenapa? Nanti doamu gak didengar sama Tuhan. Jadilah orang baik. Tapi pastor, kalau kita dijahati orang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan, itu yang Tuhan ajarin. Lalu dia tetap jahat, itu urusan dia sama Tuhan. Tugasmu bukan gosip, bukan ngomongin orang. Tapi yang saya tahu cuma satu, Tuhan pasti akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Kalau kamu baik, maka kamu akan mengalami banyak sekali kebaikan dalam hidupmu. Kalau kamu suka berbuat jahat, percayalah, Tuhan gak tidur. Kamu akan mengalami suatu hari, kamu akan nuai kejahatanmu. Itu sebabnya saya mengajak Anda merenung hari ini. Ebenezer bisa terjadi dalam hidup kita.
bukan kemenangan, tapi malah kekalahan. Kenapa? Karena Tuhan sudah undur dari hidup kita. Sekali lagi, kalau kita mau jujur nih, dosalah yang membuat Allah menyembunyikan diri dari kita dan tidak mendengar seruan kita, saudara. Kok Pastor Robert bisa ngomong itu? Saya mempelajari 1 Samuel pasal 2. Anda bisa lihat bagaimana anak imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Mereka imam, mereka pendetanya waktu itu, tapi mereka berbuat banyak sekali dosa. Kenapa, saudara? Kalau Anda baca ayat 12, orang-orang dursila tidak mengindahkan Tuhan. Mereka tuh gak menghormati Tuhan. Mereka melayani sebagai imam di masa itu, tapi sebenarnya mereka gak mengindahkan Tuhan. Mereka gak menghormati Tuhan dengan benar, saudara. Mereka melayani sebagai imam di zaman itu, tapi dia adalah seorang yang dursila. Dia orang yang tidak mengindahkan Tuhan. Lalu kalau Anda baca ayat 13, mereka tuh melanggar batas hak para imam. Ayat 16, mereka mengancam akan melakukan kekerasan kalau orang gak ngasih mereka uang. Ketika ada orang datang ngasih persembahan, yang enak-enaknya diambil sama mereka. Baca di Alkitab 1 Samuel pasal 2. Ini loh yang membuat mereka akhirnya mengalami Ebenezer. Saya yakin dan percaya semua terjadi, pasti ada hukum sebab dan akibat. Kenapa bisa kayak gini? Pasti ada sebabnya. Kenapa kok tahun ini aku ngalami yang gak enak kayak gini? Pasti ada sebabnya. Kenapa kok orang ini diberkati, enak banget hidupnya, bahagia tahun ini? Pasti ada sebabnya. Karena Tuhan kita selalu bekerja berdasarkan hukum tabur tuai dan sebab dan akibat. Kalau kamu baik, kamu akan mengalami begitu banyak kebaikan. Kalau kamu jahat, kamu akan mengalami begitu banyak kejahatan. Perenungan saya hari ini adalah menutup tahun ini, supaya kita mikir dan merefleksikan. Kalaupun tahun ini kita mengalami hal yang buruk, ya ucap syukurlah. Sampai hari ini kita masih hidup, masih sehat, masih ada kesempatan untuk bertobat. Semoga tahun depan kita nggak melakukan hal yang konyol seperti yang kita lakukan 2024. Kita mulai kompromi, kita mulai bohong, kita mulai nggak serius dengan Tuhan, kita mulai nggak mengindahkan Tuhan. Kita bertobat dan menutup tahun ini dengan finishing well. Lalu kita mulai tahun 2025, supaya dari Januari 2025 sampai Desember nanti kita ketemu lagi. Anda akan berkata, aku bersyukur sama Tuhan karena keputusanku setahun yang lalu, tanggal 29 Desember tahun 2024, dan akhirnya aku menuai 2025 Desember ini dengan sukacita dan kemenangan dari Tuhan. Jangan lagi kalah di tahun 2025, saudara. Yang setuju katakan amin. Lalu saudara, ayat 17, memandang rendah korban untuk Tuhan. Bahkan yang parahnya, ini ayat 22, mengerikan, saudara. Kenapa? Karena mereka melakukan dosa perzinahan dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Makanya jangan heran Ebenezer terjadi atas bangsa itu. Mereka mengalami kekalahan yang luar biasa. Tabut Allah dicuri dan pemimpinnya mati semua di situ. Kenapa? Karena mereka bukan orang baik. Sekali lagi saya katakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya gak kurang lebar untuk mendengar setiap doa dan seruan kita. Tapi yang jadi pemisah kejahatanmu dan dosamu. Think about it. Itu loh yang membuat mereka akhirnya Ikabod. Kemuliaan Allah hilang dari bangsa Israel, dan mereka mengalami kekalahan yang luar biasa. Berapa ribu-ribu orang mati dibantai, tabut Allah dicuri, dan yang lebih parah lagi, Hofni Pinehas imam besar mati semua. Dan yang lebih parah lagi, tidak sampai cuma di situ saja. Bahkan Imam Eli, itu imam besarnya, ada pendetanya, ada senior pendetanya. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Imam Eli? Dia pun melakukan juga kesalahan yang hampir sama dengan kedua anaknya. Tercatat di ayat 29. Mungkin karena itulah dia sendiri gak berani negur anaknya, apalagi negur dengan keras. Kenapa? Karena dia pun melakukan hal yang sama. Dan ini mengakibatkan Allah tidak menolong dan biarkan mereka akhirnya ditindas selama 20 tahun, saudara. Kalau Anda pelajari, mereka ditindas oleh bangsa yang lain, saudara, selama 20 tahun. Bayangin, dengar baik-baik. Karena kejahatan para imam,
kejahatan mereka. Mereka harus menanggung dosa yang begitu berat. 20 tahun Tuhan izinkan mereka ditindas, sampai akhirnya mereka mengalami Ebenezer, the place of loss. 20 years bukan hal yang mudah. Mungkin karena dosa kita, kejahatan kita ya, kita mengalami kesusahan. Dan itu bukan setahun, 2 tahun, mungkin sekian tahun ke depan, saudara. Makanya saya berharap, saudara, hari ini, saudara, kita bisa berkata Ebenezer, tempat di mana kita kalah, tempat kekalahan, tempat kejatuhan kita, diubah menjadi kata, sampai di sini Tuhan menolong kehidupanku. Berapa banyak saudara yang mau ditolong sama Tuhan? Angkat tangan, saudara. Bilang, Tuhan tolong aku. Saudara dengar baik-baik, ketika saya baca ini, wajar mereka ngalami hal yang gak enak, karena imam-imamnya juga gak benar, imam besarnya juga gak benar. Makanya Imam Eli gak berani negur anaknya. Coba, kamu berani gak negur anakmu? Kamu nih yang gak baca Alkitab. Lah bapaknya sendiri gak baca, kamu gak bisa negur. Kamu bilang, jangan main HP terus. Anaknya ngomong, papa aja main HP. Kamu gak akan bisa ngomong. Kamu itu ya, kalau tidur malam terus, doa kagak, baca Alkitab kagak. Anakmu tinggal cuma ngomong, papa juga. Nah itu yang terjadi sama Imam Eli. Dia gak bisa menegur anaknya, karena dia juga melakukan hal yang sama. Makanya Tuhan izinkan mereka ditindas oleh bangsa lain selama 20 tahun, dan akhirnya mengalami kekalahan. Jadi kalau Anda tanya sekali lagi, Pastor, Ebenezer itu tempat menang atau kalah? Saya katakan lose, tempat kekalahan. Dan Ebenezer itu momok buat mereka, karena mereka mengalami kekalahan yang memalukan. Tapi saya ada berita baik buat saudara pagi hari ini. Sekalipun itu tempat lose, sekalipun itu tempat kekalahan, sekalipun semuanya gak benar, saudara, tapi ada satu statement yang dilakukan oleh orang yang luar biasa. Saudara, kalau Anda baca 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 3, lalu saudara, mereka ngomong, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin hari ini? Lalu para tua-tua ngomong ini, marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan. Saudara, ini yang luar biasa, salah satu keputusan yang mereka ambil. Mereka mengundang kembali kehadiran Allah di dalam kehidupan mereka, saudara. Saudara, sebenarnya the secret bagaimana saudara bisa mengubah tempat kekalahan menjadi sebuah kemenangan, yaitu dengan mengundang kehadiran Allah masuk kembali dalam kehidupan Anda. Para tua-tua akhirnya ngomong, kenapa Tuhan kok kasih kita kekalahan? Lalu mereka mengambil sebuah keputusan untuk mengambil kembali tabut perjanjian. Dan puji Tuhannya, saudara, waktu tabut perjanjian ada di bangsa Filistin, dewa mereka gak tahan, akhirnya mereka balikin lagi sampai di Silo. Dan para tua-tua ngomong, ayo ambil kembali tabut kehadiran Allah. Dan mereka mengambil keputusan hari itu. Dan karena keputusan itu membuat tempat yang menjadi tempat kekalahan diubah Tuhan menjadi yang kedua, tempat kemenangan. Yang percaya katakan amin, saudara. Saya yakin sekali, tempat di mana sekalipun kamu jatuh di titik itu, tapi ketika kamu datang dan bertobat dan mengambil keputusan untuk mengundang kehadiran Allah masuk kembali dalam kehidupanmu, saya percaya sekalipun tempat itu adalah tempat kekalahan, itu akan menjadi tempat kemenangan buat Anda. Saya berdoa supaya tahun ini, sebelum kita mengakhiri tahun 2024, kita kalah, diserang setan dalam titik mungkin kita keuangan kita, tapi di tahun ini juga Tuhan ganti jadi kemenangan buat kita. Mungkin keluarga kita yang diserang, tahun ini juga Tuhan jadikan itu Ebenezer, sebuah kemenangan. Mungkin itu pekerjaan kita, tiba-tiba Tuhan ubah jadi Ebenezer di pekerjaan kita. Mungkin itu keluarga kita, mungkin itu sanak famili kita, mungkin itu keuangan kita, pelayanan kita. Percayalah, saudara, ketika kamu mengambil sebuah keputusan dan mengundang kehadiran Allah, dan saya percaya tempat itu akan berubah dari tempat kekalahan menjadi sebuah kemenangan. Jadi kalau Anda tanya saya, Ebenezer itu jadinya tempat kemenangan atau kekalahan? Saya kasih tahu kekalahan. Dan hanya bisa berubah ketika ada hadirat Allah di situ, baru bisa jadi tempat kemenangan. Yang percaya katakan amin, saudara.
1 Samuel 7 ayat 12 berkata gini. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana, dan ia menamainya Ebenezer, dan katanya, sampai di sini Tuhan menolong kehidupan kita. Dan di tempat itu saudara, Samuel membuat sebuah batu prasasti tentang pertolongan Tuhan, supaya bangsa Israel saudara bersyukur selalu dan ingat akan pertolongan Tuhan. Jadi Ebenezer yang kedua ini, bangsa Israel mengalami kemenangan yang luar biasa, dan mereka semua diingatkan ketika melihat sebuah batu, dan mereka akan berkata, di sini loh Tuhan sudah menolong kita. Dan ini menjadi sebuah peringatan untuk anak cucu mereka, supaya mereka menceritakannya semuanya, supaya mereka tahu bahwa di sini Tuhan pernah mengubah sebuah kekalahan besar menjadi sebuah kemenangan. 1 Samuel 7 ayat 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum bangsa Israel, kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing, Asitoret di tengah-tengah kamu. Tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ayat 5. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Saudara, dengar baik-baik. Di sini saudara, jika kamu berbalik kepada Tuhan dan mengakui setiap dosamu, maka saya percaya tempat itu akan berubah menjadi sebuah tempat kemenangan dalam hidup kita. Batu yang dinamai Ebenezer sebagai sebuah simbol kemenangan mereka adalah hasil kuasa daripada tangan Tuhan, bukan karena kehebatan mereka. Karena mereka sudah kalah 2 kali, dan kalahnya besar sekali dan memalukan. Tapi ketika mereka berbalik sama Tuhan, mereka mengakui dosa mereka, tiba-tiba Tuhan membuat tempat yang menjadi kekalahan mereka menjadi sebuah kemenangan besar, saudara. Dan saya mau kasih tahu sama, dalam hidup kita, Ebenezer adalah pengingat keberhasilan kita. Saya mau mengajak Anda merenung. Ini 2024 Desember. Bagaimana, apa yang Anda alami di Januari? Coba Anda bisa menjem mata sebentar lalu ingat-ingat saudara. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Desember. Ada salah satu leader kita, dia ngomong, kenapa kamu kok khotbah beda? Saya bilang, biasanya nggak kayak gini kamu. Tapi ternyata dia mengalami sebuah pergumulan yang begitu berat. Dia bilang, bertahun-tahun yang lalu saya selalu jadi peringkat nomor 1 di sales se-Indonesia. Tiba-tiba saya hampir terancam bisa didiskualifikasi, dipecat dan sebagainya. Kenapa? Karena ranking belakang katanya. Lalu kena warning sama bos, dimarahin oleh owner dan sebagainya. Dan sehingga membuat dia mengalami gundah gulana. Dan akhirnya saya bersyukur sama Tuhan, terakhir dia memberi kesaksian Tuhan baik dan jadi nomor 1 lagi. Dan itu adalah Ebenezer dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang-orang yang berkata, waduh aku mengalami pergumulan yang begitu berat, bulan ini rasanya berat untuk dilewati. Tapi ternyata bisa lewat. Ebenezer dalam hidup Anda. Saya juga ngalami tahun 2004 ini, 2024 ada hal-hal yang gak enak terjadi dalam hidup kami. Tapi saya bersyukur Ebenezer selalu ada dan nyata dalam kehidupan kami. Saya mau mengajak Anda untuk merenung sejenak, saudara. Saya percaya dari Januari sampai Desember ada hal-hal buruk yang kita alami, ada hal-hal yang gak enak kita alami, ada hal-hal yang mungkin menurut kita berat sekali untuk melaluinya. Tapi tetap puji Tuhan, kita sudah masuk tahun 2024 dan sebentar lagi minggu depan kita akan masuk tahun 2025. Berapa banyak saudara yang percaya ketika kita mengalami keadaan yang terjepit, terdesak, keadaan yang begitu berat, keadaan yang begitu mengerikan dalam hidup kita, Dia tetap setia menolong kita. Amin, saudara. Saya yakin dan percaya Ebenezer tetap ada dalam kehidupan kita kalau kita
datang kepada Tuhan, menghadirkan kehadiran Allah dalam hidup kita, maka saya percaya tempat yang sebenarnya adalah tempat kekalahan, kejatuhan kita sekalipun bisa diubah Tuhan menjadi tempat yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Asal saudara mau berbalik sama Tuhan dengan segenap hati dan mengakui semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan saya yakin tempat yang merupakan kekalahan dalam hidupmu akan diubah menjadi tempat kemenangan. Ama menasihati beberapa orang, kamu gak bosen dah hidup kayak gini? Dari tahun ke tahun kayak gini. Carilah Tuhan sungguh-sungguh. Dia cuma bisa nangis, gak bisa ngomong apa-apa. Masa kamu betah sih hidup kayak gini terus? Mau sampai kapan? Kadang-kadang kita lihat orang, kok hidupnya susah terus, kok hidupnya gini-gini terus. Tapi ada beberapa orang yang hidupnya mungkin gak kaya, tapi mereka bahagia. Dan kadang-kadang ini yang sering kami pertanyakan, kamu gak bosen dah hidup kayak gitu? Berkali-kali dari start awal saya cuma ngomong sama Anda, kalau Anda mau lihat kemenangan, kuncinya cuma satu, cari Tuhan sungguh-sungguh. Carilah Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Semua kita tahu ayat ini, tapi kenapa gak banyak kita memutuskan untuk benar-benar melakukannya dalam hidup kita? Sehingga kita melalui tahun ini ya dengan deg-degan terus. Puji Tuhan selesai tahun ini, tapi hidup kita gitu dong. Nanti ada uang, tiba-tiba gak ada uang. Ada uang, tiba-tiba gak ada uang. Lalu kita bilang, aman lah, yang penting jalan. Saya mau nanya nih ya, masa kamu mau sih terus terima bantuan? Berdoa supaya imanmu naik. Tahun depan saya gak terima bantuan, justru saya ikut membantu orang lain. Saya gak ngomong bahwa gak boleh terima bantuan, enggak. Saya ngomong sama orang-orang lain ya, siapapun yang mau bantu, saling bantu, puji Tuhan, it's okay. Saya gak bisa ngomong, jangan bantu ini, jangan bantu ini. Gak ada urusan buat saya. Apalagi kalau bantunya dengan segenap hati, orang itu mau memberkati. Kita gak ada bisa maksa orang untuk stop memberkati siapapun. Tapi pertanyaan saya, masa kita mau hidup gini terus? Mau gak kita ngomong, Tuhan, aku percaya firman-Mu yang ngomong nih, kalau aku dengar firman Allah melakukannya dengan setia, harusnya kehidupanku akan terus naik dan tidak akan turun. Harusnya kehidupanku akan terus jadi kepala bukan ekor. Tapi kok kebalikan yang terjadi? Aku ngalami kekalahan demi kekalahan. Sekali lagi, Ebenezer itu bagus artinya, sampai di sini Tuhan menolong hidupku. Tapi kadang-kadang di tempat yang sama Tuhan gak nolong kita. Jangan nyalain Tuhan. Keabotan nama itu bagus Ebenezer, tapi gak ada pertolongan. Karena kita yang salah, saudara. Saya berdoa supaya 2024 kita mengakhiri dengan benar, dengan berbalik sama Tuhan dan akui dosa-dosa kita, supaya 2025 keadaan kita akan mulai take off kembali dan terus naik dan tidak turun, terus jadi kepala dan bukan ekor. Yang percaya katakan amin, saudara. Bukan malah tahun 2025 dari naik lalu turun, saudara. Tapi 2025 saudara, kita udah mulai start, saudara. Naik terus, saudara. Dan tidak turun lagi, saudara. Asal kamu jangan melupakan Tuhan Allahmu. Yang terakhir yang saya mau bagikan adalah bagiannya, what should I do? Apa yang mesti aku lakukan? Ada beberapa poin penting Anda bisa catat baik-baik. Yang pertama, review your life. Katakan sama-sama, review your life. Jangan cuma jagonya nge-review makanan, nge-review tempat, nge-review ini. Pernah gak kita nge-review hidup kita sendiri? Kita makan di restoran, nge-review, wow, restoran ini enak, wah ini yummy, makan top, kasih bintang 5. Pernah gak Anda mereview dirimu sendiri bagaimana hidupmu tahun ini? Datang ke hotel, ngomong, wah hotel ini ya saya kasih bintang 5 karena bagus pelayanannya, oke semuanya. Tapi pernah gak kita berpikir bagaimana mereview diri kita sendiri? Apakah hidup kita sudah baik? Apakah hidup kita sudah benar? Tapi kita yang nge-review hidup orang terus.
Wah, gereja ini gak bener, orang ini gak bener, sini gak bener. Pertanyaannya, pernah gak kita mereview diri kita? Apakah kita sudah benar hidupnya sesuai dengan firman Allah? Paling jago nge-review orang, tapi gak mengaca diri untuk mereview diri sendiri. Saya ngomong sama Anda, yang paling saya benci di gereja ini cuma satu, gosip. Saya berdoa gak ada gosip di gereja ini. Bahkan saya selalu ngomong sama Anda, gereja ini pintunya terbuka untuk siapapun masuk, siapapun keluar. Dan tidak boleh jelek-jeleki orang. Sampai hari ini saya bisa pertanggungjawabkan perkataan saya. Ada orang-orang yang mungkin bukan panggilannya di sini, hormati, it's okay. Jangan mereview kehidupan orang lain. Reviewlah kehidupanmu sendiri. Bagaimana tiap tahun kamu membenahi diri makin benar sama Tuhan, makin hidup sesuai dengan firman. Jangan ngomongi orang, tapi omongin dirimu sendiri. Saya mempelajari ini loh yang paling penting dalam hidup kita. 2 bulan terakhir sebelum masuk Desember, saya mulai merenung. Ada 3 pertanyaan penting yang saya mau Anda catat baik-baik, lalu renungkan. Ini review hidup Anda. Apa saja sih yang kita sudah lakukan sepanjang tahun ini? Yang pertama, sepanjang tahun 2024, mana yang kamu kejar? Hal-hal yang kekal atau hal-hal yang duniawi? Di doa pagi kemarin Tuhan bicara, ingat, sebagai manusia ilahi, manusia Allah, kamu harus ingat, ada yang harus kamu jauhi dan ada yang harus kamu kejar. Apa yang kamu jauhi? Cinta uang dan nafsu duniawi dan semuanya, itu kamu harus hindari. Karena akar dari semua kejahatan adalah cinta uang. Oleh karena memburu uanglah orang menyimpang dari imannya. Dengar baik-baik, gara-gara duit ya orang bisa bohong. Gara-gara duit orang bisa kompromi. Gara-gara duit orang bisa melakukan hal yang gak sesuai firman Allah. Sebagai manusia Allah, kamu harus ada ngerti bahwa hidup ini ya, ada yang harus kita kejar, ada yang harus kita hindari. Dan kamu harus ngerti, simpel sekali. Ada hal yang perlu kita kejar, ada hal yang perlu kita hindari. My question 2024, review your life. Coba dari Januari, Februari, Maret, dalam hidupmu tuh kamu lebih banyak mengejar hal-hal yang sorgawi, hal-hal yang kekal, atau hal-hal yang duniawi? 2 bulan saya renungin ini, saudara. Saya mau nutup tahun ini dengan memberikan pesan yang terbaik untuk jemaat, untuk anak-anak rohani saya, supaya masuk tahun depan kita gak hidupnya kayak gini-gini terus. Pokoknya hidupnya pas-pasan terus. Aduh, deg-degan terus rasanya. Saya sering ngomong sama para pria, dengar ya, jangan tersinggung para pria. Kalau kamu sayang sama anakmu, istrimu, kamu harus takut Tuhan sungguh-sungguh. Cari Tuhan mati-matian. Kenapa? Kalau kamu gak cari Tuhan mati-matian, kasihan anak istrimu. Alkitab ngomong, kalau orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya gak akan minta-minta. Jadi kalau kamu mau kehidupan anakmu, istrimu, cucumu semua nanti ke depan bagus, cari Tuhan mati-matian. Kalau kamu gak mau cari Tuhan mati-matian, saya mau kasih tahu, kamu sayang gak sih sama anakmu? Raja Daud ngomong, dari aku hidup sampai mua, sampai tua, gak pernah lihat orang benar hidupnya minta-minta. Jadi kalau kamu mau hidupmu gak minta pertolongan orang, caranya satu, cari Tuhan mati-matian. Itu udah syaratnya dan pasti digenapi. Kalau kamu cari kerajaan Allah, kebenarannya, semuanya ditambahkan sama kamu. Kamu gak akan kekurangan dalam hal apapun. Pertanyaannya, berapa banyak orang masih males? Kerja males, cari Tuhan males. Saya sering ngomong sama Anda, dengan siapa Anda memulai tiap hari akan menentukan seperti apa Anda. Kenapa gereja ini mencondongkan semua leader untuk doa pagi? Karena itu penting. Pagi-pagi bangun setiap hari jam 4, datang ke gereja doa. Oh pastor, rumahku jauh, gak apa-apa, gak mesti datang ke gereja, tapi tetap bangun pagi, doa di rumah. It's okay, saya gak masalah. You bisa datang, silakan join sama kita every day morning, doa di gereja. Gak bisa, bangun pagi, doa di rumah. Karena dengan siapa Anda memulai akan menentukan seperti apa hidup Anda sepanjang hari itu. Doa minta hikmat, nanti tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Kamu sales ke sini, kamu jualan ini ke sini, nanti dapat ide. Tapi kalau kamu sendiri cari Tuhan aja males,
Gimana mau hidupmu diberkati, saudara? Ayo renungkan ini nih. Review your life. Jangan review orang, review makanan, review restoran, review hotel. Semuanya oke lah untuk iseng-iseng. Tapi pernah nggak review dirimu sendiri? Bagaimana cara kamu hidup? Apakah tahun ini kamu lebih banyak ngejar yang kekal atau yang duniawi, saudara? Dalam 1 tahun ada 52 minggu. Berapa kali kamu bolos ke gereja? Absen. Dalam 1 tahun 52 minggu, berapa kali kamu gak melayani Tuhan di minggu itu? Oh gak apa-apa, masih ada tahun depan. Nah, buat saya dengar baik-baik. Kalau saya punya kesempatan untuk melayani dan ibadah, saya gak akan tinggalkan, saya. Oh kalau gitu gak boleh liburan? Boleh, silakan, no problem. Saya gak melarang orang liburan. Apalagi kalau kamu liburan, pokoknya yang gak boleh liburan cuma satu, kalau berangkatnya sendiri. Kalau ajak istri, ajak anak boleh, saya rekomendasi. Kalau sendiri gak usah. Dulu Febri datang, Guru aku dapat tiket kemana, ke Amerika sendirian. Gak usah, jual aja. Kalau bawa istri boleh, bawa anak boleh. Oh gitu ya Pastor? Iyalah. Ada beberapa leader saya ngomong, Pastor aku mau liburan keluarga. Gak apa-apa, silakan, go ahead. Saya seneng supaya kamu makin harmonis dalam keluarga. Saya malah nganjuri, gak apa-apa. Tapi maksud saya dari 52 minggu, kalau Anda spend time with family, is okay. Beberapa Anda bilang, aduh males, aku gak usah melayani lah. Kenapa? BS. Apa itu BS? Bible study-nya bolong. Menurut saya nih, bagaimana kamu sebagai orang Kristen bisa bolong baca Alkitab dalam 1 hari? Kamu pernah gak bolong 1 hari gak makan? Aduh aku lupa makan siang hari ini. Oh aduh makan malam juga lupa. Kalau makan aja gak pernah lupa. Tapi kalau Alkitab lupa. Kamu lebih ngejar hal yang duniawi daripada hal yang rohani. Saya ngomong sama anak saya dari kecil sampai sekarang, Cici. Pokoknya gini ya, tiap hari gak boleh gak baca Alkitab. Dari kecil ya, waktu dia kecil saya bilang ini, no Bible, no breakfast. Kamu gak Bible, tidak ada breakfast. Camkan itu. Dari kecil saya sudah latih dia. Hari ini dia umur 17 tahun. Sampai detik ini saya selalu nanya, have you read your Bible this morning? Nyicil saya yang baca. Saya sama keluarga saya ngomong, kami gak bisa hidup tanpa firman. Firman itu harus jadi dasar kekristenan kita. Tapi banyak orang Kristen gak baca Alkitab, biasa aja. Anaknya gak baca Alkitab, udahlah gak apa-apa, besok lah. Kamu boleh tanya Cici, masa kecil dia udah ketiduran, dia belum baca Alkitab, saya bangunin saya. Mungkin ngomong besok lah baca double, saya bilang enggak ada. Kamu mungkin benci sama dia, mungkin kamu marah, tapi suatu hari kamu akan berterima kasih. Kamu akan tahu betapa pentingnya firman. Karena ingat saudara, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Gimana jalanmu ke depan akan terang kalau kamu nggak ada firman Tuhan dalam kehidupanmu. Saya berdoa supaya firman itu benar-benar ada dan nyata, menjadi fondasi yang kuat dalam keluarga kita. Mungkin kamu bilang, wah kita marahi anak kita, itu untuk kebaikan dia, saudara. Saya bilang gini, saya nggak ngelarang kamu main, tapi kalau kamu nggak baca Alkitab, nggak boleh, wajib. Dan sampai hari ini saya bersyukur, by the grace of God, kami masih melakukan itu. Kami ada buat grup WA keluarga, isinya saya, istri saya, mama saya, anak saya. Every day saya akan baca, dia yang baca apa, dia dapat apa. Karena itu ada 4 revelation apa yang dia dapat. Pokoknya setiap hari harus 2 pasal minimal kasih laporan. Yang kedua, apa reflection yang dia dapat, apa aplikasinya, dan bagaimana doanya. Tiap hari saya bacain, kamu dapat apa anakku hari ini? Dan kami sudah lakukan puluhan tahun sampai dengan hari ini. Masih konsisten setiap tahun. Karena kami mau ngejar hal yang kekal. Hal yang kekal itu ibadah, kesetiaan kita sama Tuhan. Bukan hal-hal yang duniawi terus yang dikejar, saudara. Perenungan yang kedua, review kita. Apakah kita hanya bersenang-senang untuk pribadi atau fokus menyenangkan Tuhan? Think about it, 2024 ini kamu lebih banyak nyenangi Tuhan
atau nyenangi pribadimu? Yang ketiga perenungannya, apakah Anda selama 2 tahun terakhir atau tahun 2024 ini melakukan kehendak kita sendiri atau kita ngikuti kehendak Tuhan, saudara? Tambahan satu renungan akhir tahun. Next slide please. Ini mengerikan sekali. Nih, berdasarkan survei ya, dikatakan tidur itu tetap menjadi top 1 untuk waktu yang paling banyak dihabiskan mayoritas orang. Sekitar 30% atau sepertiga mayoritas hidup manusia itu dipakai untuk tidur. Jadi ini adalah kalau manusia hidup 80 tahun, dibuat sebuah survei, apa sih yang banyak menghabiskan waktu manusia selama 80 tahun? Top 1, saudara. Ini family 100, saudara. Ya, nomor 1 apa? Tebak. Ya mestinya ini Bob, tadinya mestinya ditutup dulu Bob, lalu suruh mereka tebak. Apa kira-kira gitu. Tahu saudara, nomor 1 itu tidur. Tidur itu manusia menghabiskan kurang lebih ya, estimasi waktu seumur hidup kalau 80 tahun hidup ya. Per hari dia pakai 7 jam, 8 jam. Kalau nggak 7 jam rasanya marah besar dia. Kenapa nggak 7 jam tidur hari ini? Harus 7 jam. Bangun tidur lagi, harus 7 jam. Jadi saudara selama hidup 80 tahun saudara, itu dia menghabiskan kurang lebih 33% hidupnya itu untuk tidur, atau 26 tahun lebih saudara. Yang kedua bekerja, termasuk perjalanan 8 jam, 9 jam, kurang lebih ya 21% atau 13% per tahun. Asumsi kalau kerjanya 40 tahun lalu habis itu pensiun. Makan, minum, sekali makan 1 jam sampai setengah jam, 1,5 jam sampai 2 jam. Kenapa? Makannya aja sebelum mulai selfie dulu. Habis setelah makan selfie lagi. Habis itu review, habis itu kongko-kongko, habis itu snack, habis itu kopi. Habis kopi baru kenyang, baru kita pulang. 2 jam saudara. Dan saudara tahu, dalam 80 tahun hidupnya berarti dia menghabiskan makan minum 3,6 tahun. Lalu hiburan, sosialisasi 6 tahun. Nonton TV 7 tahun. Olahraga 7 tahun itu bukan cuma nonton TV, nonton handphone. Olahraga, fitness 2 tahun. Aktivitas rumah tangga 3 tahun. Belajar pengembangan diri, seminar, lain-lain 3 tahun. Lain-lain 3 tahun. Dan sebagainya. Rata-rata surveinya ya saudara, dengar baik-baik. Kamu tahu gak? Yang paling bawah sekali saudara. Saudara tahu gak apa saudara? Ini menyedihkan. Yaitu dipakai untuk ibadah saudara. Itu peringkat paling bawah. Banyak orang menghadiri kegiatan keagamaan itu kan per minggu. Oke lah, ada rata-rata. Rata-ratanya membutuhkan 1-4 jam lah. Jadi seumur hidup, estimasi mereka beribadah itu cuman kalau hidup 80 tahun, itu mereka cuman ibadah 3 tahun sampai 4 tahun top. Kecuali Yosefina lah, dia doa pagi tiap hari. Jadi agak banyak dikit. Tapi rata-rata orang hidup ya, maaf ya, selama 80 tahun cuman sekian persen doang saudara. Padahal Alkitab ngomong cari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Berapa banyak orang bilang, Tuhan tahun depan berkati aku lebih lagi. Nah ibadahmu aja paling buncit. Gimana Tuhan mau berkati kamu lebih? Enggak, ikabot aja udah bagus. Saya berdoa supaya 2024 ini menjadi tempat Ebenezer terakhir dalam hidupmu. Dan berkata, beneran Tuhan sampai di sini Tuhan tolong aku. 2025 aku akan moving forward. 2025 aku akan terbang tinggi bersama Tuhan. Yang setuju katakan amin saudara. Yang kedua, apa yang mesti kita lakukan? What should I do? Yang pertama saudara, review. Yang kedua, repent. Katakan sama-sama repent. Jelas 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ingat loh, 2 hal yang menghalangi Tuhan untuk bekerja dalam hidupmu, kejahatanmu dan dosamu. Jadi kalau kamu berbalik dari jalanmu yang jahat,
Dia akan mendengar dari sorga dan mengampuni kamu dan memulihkan kamu. Ebenezer bukan tempat the place of loss, tapi the place of victory. Ada amin, saudara? Saya percaya bukan lagi menjadi tempat kekalahan, tapi menjadi tempat kemenangan dalam kehidupan Allah, kehidupan Anda. Sekali lagi, setelah kita mereview hidup kita dan kita menemukan mungkin kita lebih banyak menyenangkan diri sendiri daripada Tuhan. Kita menemukan bahwa kita lebih banyak melakukan kehendak kita daripada kehendak Tuhan. Kita lebih mengejar hal dunia daripada Tuhan. Lalu kita harus merespon dengan repent, saudara, dan bertobat dan berbalik dari jalan kita yang jahat. Lalu yang ketiga, C. Apa itu? Remember. Katakan remember. Kenapa butuh batu peringatan? Supaya kita mengingat bahwa di tempat ini Tuhan pernah menolong hidupku. Di titik dimana aku jatuh habis-habisan, tapi Tuhan menolong hidupku. 2024-2023 ada beberapa orang datang ke saya dan mengalami kehancuran yang hancur, cur. Tapi saya melihat bagaimana kehancurannya. Ketika dia bertobat sungguh-sungguh, Tuhan membalikan menjadi sebuah kemenangan yang besar dalam hidupnya. Saya melihat hidupnya hari ini, saya bangga dan bersyukur. Kenapa? The place of loss diubah menjadi the place of victory dalam hidup mereka. Tapi ada beberapa orang juga yang hidupnya luar biasa bagus, tapi saya sedih, saudara. Kenapa? Karena mereka mengubah dari the place of victory menjadi the place of loss. Mereka kehilangan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka kecewa dengan Tuhan dan sebagainya. Saya berharap, saudara, 2024 ini saya menemukan Anda semua jemaat IFCF Palembang menjadi Ebenezer, tapi bukan the place of loss, tapi the place of victory. Ada amin, saudara? Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya yakin dan percaya kalau kita mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan bisa mengubah sukacita, duka cita menjadi sukacita. Tuhan bisa mengubah kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Tuhan bisa mengubah kehancuran menjadi pemulihan, saudara. Semua tergantung bagaimana Anda mulai mengundang hadirat Tuhan dalam hidup Anda. Saya undang pemain musik maju ke depan. Yang terakhir, R yang terakhir. Apa yang mesti kita lakukan? Setelah kita repent, kita membuat recommitment kembali sama Tuhan. Katakan recommitment. Lebih keras lagi, recommitment. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Ini perenungan terakhir. Lalu kita akan mengambil keputusan sama-sama dan berdoa. Saya berdoa supaya kita bisa menutup tahun ini dengan sempurna. Dan kita berkata, the place of loss dalam kehidupanku, keluargaku, ekonomiku akan diubah menjadi the place of victory. Ada amin, saudara? Ulangan 30 ayat 19-20 ngomong gini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Ini perkataan profetik yang mengerikan, saudara. Dengar baik-baik, dikatakan ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu semua jemaat IFCF hari ini tanggal 29 Desember. Dengar baik-baik nih. Ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Mana yang kamu pilih, saudara? Jadi hari itu, saudara, Musa datang kepada bangsa Israel dan dia ngomong dengan tegas, hari ini aku memanggil langit dan bumi jadi saksi buat kamu pada hari ini. Dan kamu dihadapkan dengan dua pilihan. Kamu mau pilih kehidupan atau kamu mau pilih kematian? Kamu mau pilih berkat atau pilih kutuk, saudara? Kamu mau Ebenezer menjadi sebuah the place of loss dalam hidupmu, atau kamu mau memilih Ebenezer menjadi the place of victory dalam kehidupan Anda? Pilihan ada di tangan saudara. Saya berdoa supaya hari ini kamu memilih hal yang benar.
Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Saya yakin dan percaya kalau kamu pilih ini, saudara, maka kamu dan keturunanmu akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Saya tahu hidup kekurangan gak enak. Saya tahu hidup mengalami pergumulan gak enak. Saya pernah mengalaminya. Saya pernah melewatinya. Sampai akhirnya saya bertekad, kalau saya nanti menikah, kalau saya nanti punya anak, saya gak mau anak saya menderita seperti apa yang saya pernah alami. Makanya saya bertekad untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saya bertekad untuk bekerja sungguh-sungguh. Saya bertekad untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh. Hari ini saya mengajak Anda, yuk ambil keputusan bahwa bertobat, berbalik daripada Allah itu gak cukup, tapi kita harus terus menjaga kehadiran Allah ada di tengah-tengah kita. Karena saya percaya kalau kita tetap menjaga kehadiran Allah dalam hidup kita, kita memilih bukan cuma apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan, tapi kita harus terus bekerja, sungguh-sungguh kejar Tuhan. Ingat, ada yang perlu kita kejar, ada yang perlu kita hindari. Dan saya berdoa supaya hari ini Anda memilih sebuah keputusan yang tepat. Dan Anda berkata, hari ini Ebenezer terjadi dalam hidupku. Tapi bukan the place of loss, tapi sampai di sini Tuhan menolong hidupku. Yang percaya katakan amin. Yuk kita tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan.